Pemirsa, ekonomi global masih belum pasti di tengah ketidakpercayaan investor atau keraguan investor terkait dengan keberlanjutan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Bagaimana prediksi pergerakan bursa saham dan pasar modal dengan instrumen yang lain ke depan dan kemana investor harus berinvestasi? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutantyo. Mas David, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas David, kalau kita lihat harapannya sih memang benar gencatan senjata ini dipatuhi dan kemudian mengarah kepada perdamaian yang permanen. Tapi banyak sekali yang ragu. Di kondisi seperti sekarang secara umum untuk di bursa saham, kita fokus ke saham dulu di Indonesia, langkah strategi investasi apa yang paling bijak diambil investor, Mas David? Oke, jadi ini masih belum berubah ya sejak terjadinya perang. Langkah investasinya itu antara dua, antara kita lakukan hit and run, jadi ada sentimen positif kita masuk, atau kemudian kita buy on weakness, kita percaya dengan fundamental, kita kumpulkan saham-saham yang punya fundamental baik. Kenapa harus dalam jangka pendek harus hit and run? Karena sejujurnya langkah naik atau turunnya bursa efek global, bukan hanya Mhm. Indonesia, itu ditentukan oleh statement-statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Jadi Hmm. kemarin mereka kesepakatan damai, semua euforia, akhirnya indeks kembali naik. Tapi pagi ini dia mulai mengeluarkan statement-statement kalau Iran tetap akan menyerang Lebanon, itu nanti akan mencederai gencatan senjata dan lain sebagainya. Dan itu Ya. membuat harga minyak kembali naik lagi. Jadi statement-statement ini yang memang unpredictable dan kita harus siap menghadapi semua statement yang ada. Kalau kita bicara sektoral ya, Mas David, saya lihat dengan data 20 hari terakhir, market movers yang semuanya adalah minus atau negatif, itu kebanyakan adalah saham-saham bank ya. Dalam 20 hari BBCA turun 4,6%, Bank Mandiri turun 8,4%, BBRI turun 11,4%. Energi ada juga turun 22%, malah ini mungkin karena spekulasi minyak ya. Kemudian juga koreksi di saham Antam 15%, BBNI turun 12%. Apakah kalau Anda lihat sekarang waktu yang bijak untuk investor mulai mengoleksi saham-saham bank ini karena ini turunnya sudah banyak sekali dan mungkin strateginya buy on weakness, beli ketika koreksi dalam saja atau memang lebih aman untuk bertahan saja dengan risiko kalau nanti ada technical rebound yang kuat mungkin akan ketinggalan kereta. Bagaimana, Mas? Iya, jadi kalau lihat dari saham-saham favorit kita ya, sektor perbankan, memang koleksinya sudah cukup dalam. Dan ini sebagian besar memang saya lihat salah satunya adalah sentimen dan juga ketidakpastian yang menekan dari outlook dari perbankan itu sendiri. Karena Hmm. kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari fundamental perbankan, KPM masih bagus, NPL masih tetap kendali, profit mungkin memang agak sedikit mengalami penurunan, akan tetapi tetap masih membuka profit yang cukup besar. Saya Hmm. rasa ini merupakan kesempatan untuk buy on weakness. Tapi memang tren bearish yang terjadi di sektor-sektor perbankan ini kecenderungannya biasanya mungkin akan cukup besar untuk tekanan kembali untuk turunnya. Karena Hmm. kenapa? Karena saat ini ketidakpastian itu semakin tinggi. Kemudian saya lihat bank-bank juga cenderung cukup defensif sekarang dalam menyalurkan kreditnya. Pemerintah sudah melakukan cukup banyak stimulus untuk agar kredit bertumbuh cukup signifikan, tapi Hmm. pertumbuhan kredit masih single digit ya di kisaran 9%. Nah, ini yang menyebabkan bagaimanapun perbankan masih belum dapat momentum nih untuk bisa reboundnya. Tapi kalau kita mau koleksi saham-saham yang bagus dengan harga yang murah, ya saat ini saatnya masuk ke sektor-sektor yang terkoreksi seperti perbankan. Kalau bicara secara umum ya, IHSG sendiri, Mas David, Anda lihat sekarang sebetulnya sudah dalam kondisi oversold, terlalu banyak jual yang memunculkan peluang untuk beli dan profit, atau memang masih ada kemungkinan terkoreksi lagi, seperti apa? Iya, jadi kalau saya lihat saat ini teknikal memang ya sudah cukup oversold ya kan, tapi yang menggerakkan bursa saham global saat ini kan adalah sentimen mengenai bagaimana statement dan juga bagaimana Trump bersikap. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari Trump ini bersikap selalu ada dua indikator yang menjadi penanda kapan dia akan melunak. Salah satu indikator Hmm. pertama adalah US 10-year Treasury bond itu kalau sudah menyentuh angka 4,4 itu biasanya cenderungnya statementnya akan kembali melunak. Kemudian Hmm. yang kedua adalah terkait dengan harga minyak bumi. Kalau harga minyak buminya sudah di atas 100,
dia pasti akan mulai mengeluarkan statement-statement yang arahnya nanti akan melunak. Nah, ini sudah terjadi berkali-kali, cuman sayangnya saat ini kondisi US 10 years-nya ini masih di 4,3, yang which is masih ada ruang bagi dia untuk menekan Iran, dan juga harga minyak buminya kan saat ini masih di kisaran 90-an. Biasanya kalau sudah Hmm. di atas 100 US dollar, baru nanti dia akan melakukan statement-statement yang sifatnya ini akan melunak dan akhirnya bursa global kembali hijau kembali. Tapi saat ini memang saya belum melihat ruang untuk tekanan terhadap bagaimana statement Donald Trump tersebut dari US 10 years yield-nya sama dari minyak bumi. Mas David, saya lihat data year to date untuk IHSG itu secara kasar saya melihat ada support yang kuat di sekitar 7.100-an ya. Ini pernah terjadi di Ya. akhir Maret atau awal April, dan ini satu dua kali tiga kali dites tapi rebound lagi. Secara teknikal apakah kita sudah ada di bottom kalau menggunakan time frame dari 1 Januari 2026 atau seperti apa? Ya, sebenarnya ini merupakan support yang cukup kuat ya, karena kalau kita lihat tuh di kisaran 6.900 sampai 6.800 tuh memang rebound, cukup banyak rebound berkali-kali. Nah, Hmm. tapi masalahnya saya juga melihat di kisaran 7.300 ini biasanya 7.400 ini biasanya ada support yang cukup kuat. Jadi Hmm. memang mungkin swing-nya ini IHSG antara 6.800 sampai 7.400. Jadi ini adalah area swing IHSG mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Harapannya support 68 ini tidak ditembus, sehingga kemungkinan ISG untuk melanjutkan tren bullish-nya apabila nanti tembus 7.400 itu semakin besar. Jadi kita Hmm. hanya tinggal menantikan mana yang akan tembus duluan, itu 74-nya duluan yang tembus kemudian baliknya ke atas, atau Ya. 6.800-nya. Tapi kalau dari hitung-hitungan saya ya, selama masih penuh ketidakpastian seperti ini, kemungkinan besar IHSG-nya mungkin sideways di antara kedua angka tersebut. Mas David, kalau kita lihat harga saham-saham dan juga harga minyaknya sendiri sudah mulai turun gara-gara ada gencatan senjata. Bagaimana dengan sektor emas, baik emasnya sendiri ataupun emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia yang produksinya emas? Ini masih berpotensi untuk dikoleksi atau seperti apa Anda lihat? Iya, jadi harga emas ini kemarin ya memang cukup banyak yang melakukan aksi profit taking, turun cukup signifikan dari 5.400 sempat turun ke level 4.400, itu penurunan sampai 1.000 US dollar ya. Dan Hmm. kalau kita lihat memang di level 4.400 ini memang ada support, dan saat ini sudah rebound ke level 4.700-an untuk harga emas itu sendiri. Nah, ke depannya saya melihat jika semakin besar ketidakpastiannya, supposed to be harusnya harga emas ini kemungkinan besar bisa kembali ke driven untuk bisa naik. Tapi memang kenaikannya cukup terbatas. Kenapa? Karena kemarin ini pada saat harga emas itu mengalami rally, sebenarnya yang Hmm. paling banyak untuk membeli emas ini adalah bank sentral. Jadi kebutuhan bank sentral, terutama di Amerika ini untuk membayar hutang, itu mereka menumpuk cadangan emas yang cukup besar, sehingga kalau harga emasnya naik, maka reserve mereka juga akan meningkat cukup signifikan. Nah, kalau kita melihat dari tren yang ada, masih ada cukup besar kemungkinan emas mungkin akan kembali ke level 5.000, akan tetapi memang saat ini situasinya masih mix and match ya, jadi masih cukup banyak ketidakpastiannya. Dan kalau saya lihat memang untuk emiten-emiten emas sendiri sebenarnya masih sangat prospektif ya. Karena Hmm. kenapa? Karena ingat, harga emas ini naik signifikan loh. Dari rata-rata sekitar 3.000 US dollar, sekarang pun kalau turun tuh masih 4.700. Artinya masih ada kenaikan lebih dari 50% dari harga jual minyak, dari harga jual emas yang sebelum emas ini mengalami rally. Jadi menurut saya emiten-emiten yang terkait dengan emas ini masih punya prospek yang cukup baik, tapi memang saat ini penuh volatilitas tergantung dari sentimen marketnya sendiri. Kalau mau dikristalkan ya, counter mana itu di sektor metal atau emas ini yang berpeluang bisa memberikan keuntungan lebih besar, Mas David? Ya, beberapa saham yang menurut saya cukup oke. Antam kemarin koreksinya juga cukup signifikan, jadi sekarang juga sudah mulai cukup murah. Kemudian saham emas sendiri juga cukup oke. Dan kemudian ada beberapa emiten lain yang juga terkait, tapi saya cenderung kedua saham tersebut karena dua saham tersebut cenderung besar untuk market cap-nya. Baik, jadi memang di tengah ketidakpastian harus berhati-hati, kemudian juga jangan tancap gas langsung begitu ya, sambil melihat perkembangan yang ada. Terima kasih
Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia David Sutianto sudah mencerahkan kami. Mas David, selamat pagi.